Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 182 kelas Perbankan Syariah 5A. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif pada perbankan syariah. Pengawasan aktif ialah pengawasan yang disebut on the spot, di mana tempat usaha para debitur secara langsung akan dapat diketahui segala masalah timbulnya. Sedangkan pengawasan pasif ialah di mana debitur melakukan penelitian secara tertulis seperti keadaan laporan keuangan, keadaan neraca laba rugi, dan keadaan penyaluran keuangan lainnya. Yang kedua yaitu soal tentang apa yang dimaksud dengan downgrade risk dan apa dampaknya dan bagaimana cara meminimalisirnya. Yang pertama yaitu downgrade risk. Downgrade risk di sini ialah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi pada lembaga keuangan. Dampak bagi pemegang saham ini ialah penurunan nilai investasi, dan sedangkan dampak untuk pegawai yaitu kehilangan pendapatan. Cara meminimalisirnya yaitu yang pertama membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat. Yang ketiga yaitu sebutkan jenis-jenis sindikasi dan bagaimana prosesnya. Di sini sindikasi dibagi menjadi dua, yaitu sindikasi murni dan closed deal. Yang pertama yaitu sindikasi murni. Sindikasi murni ini ialah pembiayaan yang disindikasikan oleh dua belah pihak bank atau lebih dengan semua pemberian fasilitas dari bank. Dengan manfaat tersebut dapat peluang untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar. Untuk close sendiri di sini ialah fasilitas pembiayaan multilateral untuk sebuah proyek yang spesifik berdasarkan pembiayaan bilateral. Untuk yang keempat yaitu apa kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa pada pembiayaan. Kewenangan Basyarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul pada keuangan, industri, dan jasa. Dasar hukum penyelesaian sengketa ini melalui Basyarnas berpedoman pada hukum Islam dan juga hukum nasional setelah pemeriksaan selesai dan pembacaan keputusan. Yang terakhir yaitu persaingan pembiayaan yang sangat ketat dengan pembiayaan online, baik secara bank syariah maupun secara konvensional, dan bagaimana strategi untuk menghadapi pembiayaan secara online tersebut. Menurut saya strategi yang harus dilakukan oleh bank syariah ialah yang pertama, perbankan membuat kebijakan ihtiyat sesuai dengan prinsip prudensial dalam pemberian pembiayaan. Yang kedua yaitu bank syariah harus konsisten dengan modal usahanya. Dan yang ketiga yaitu melakukan monitoring yang sangat kuat guna untuk interaksi adanya resiko operasional guna untuk mendeteksi adanya resiko operasional dalam pembiayaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.